Jika melihat ke belakang, Presiden Joko Widodo menjanjikan menyambungkan jalan tol mulai dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur. Banyak orang yang bilang itu sulit diwujudkan, namun perlahan mimpi tersebut terus ditapaki. Saat ini tol Trans Jawa tersambung hingga Probolinggo. Tak heran apabila optimisme pun mencuat, sebab kini tinggal menuntaskan potongan kecil di ujung timur Pulau Jawa saja, yakni tol Probolinggo-Banyuwangi-Probowangi yang tengah dikerjakan tahap 1 hingga Besuki dan diteruskan tahap 2 setelahnya dari Besuki hingga Banyuwangi. Meski begitu, membangun jalan yang membelah bumi Blambangan Raya tak semudah membalikan telapak tangan. PT JPB yang ditugasi membangun jalan tol itu akan menghadapi banyak tantangan. Bergerak ke timur selepas Desa Binor di Kecamatan Paiton, Probolinggo, tim konstruksi akan dihadang kaki Gunung Iyang Argopuro di samping kompleks PLTU Paiton. Kawasan tersebut hanyalah tebing yang bertemu lautan. Kemudian dilakukan ekskavasi secukupnya untuk menyediakan ruang bagi instalasi PLTU dan Jalan Nasional Surabaya-Banyuwangi. Selebihnya adalah hutan lebat dan perbukitan cadas. Membangun jalan tol melewati pegunungan memang bukan hal baru bagi Jasa Marga maupun para kontraktor karya. Namun metode pembangunan harus dipilih secara hati-hati. Tidak boleh menggunakan dinamit karena berdekatan dengan instalasi vital bisa membahayakan kelistrikan seluruh Jawa dan Bali. Tol Probowangi akan meliuk mendaki punggung Gunung Lurus di areal sebelah selatan Jalan Nasional melewati kompleks transmisi listrik PLTU Paiton. Gunung Lurus tak semudah itu dilewati, kontur Gunung Lurus berlembah-lembah. Rencananya JPB membuat jembatan yang melayang di atas ceruk lembah Gunung Lurus. Kalau benar jadi, pemandangan akan seindah jembatan tol di Cipularang. Jika lembah tidak terlalu curam, jalan akan menuruni lembah. Jika dianggap terlalu curam, akan dibangun jembatan layang. Bukan hanya itu, di punggung Gunung Lurus dekat gerbang perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Situbondo bakal dibangun rest area yang berdiri di ketinggian. Dari rest area tersebut, pengguna jalan tol bisa mendapatkan pemandangan laut Selat Madura. Terus ke utara, jalan tol memasuki tantangan lain, yakni melintasi Gunung Ringgit alias Gunung Putri Tidur di kawasan Pasir Putih, Bungatan, Situbondo. Selepas Besuki saja sudah terlihat leher dan dagu sang Putri Tidur menjulang tinggi di kejauhan. Pengguna jalan tol bisa menikmati pemandangan sawah di bawah kaki kegunungan dari rest area Melandingan. Hanya terdapat beberapa ratus meter lahan datar antara kaki Gunung Ringgit dan kawasan pesisir Pasir Putih. Itu pun beberapa sudah ditempati jalan nasional. PT JPB akan membuat akses masuk tol di dekat kawasan pantai Pasir Putih dekat Hotel Papin. Diharapkan para pengguna jalan tol yang ingin melepas lelah biar keluar sejenak menuju kawasan pantai Pasir Putih. Kawasan wisata itu pun bakal tumbuh besar. PT JPB juga membangun beberapa akses tol di titik-titik strategis. Tantangan terberat barangkali adalah selepas Kecamatan Asem Bagus Situbondo, yakni kawasan Taman Nasional Baluran. Selain dihadang hutan lebat, sempat muncul isu tentang sulitnya mewujudkan jalan tol karena melewati kawasan konservasi dan pusat latihan tempur 5 Marinir Baluran. Di tengah kawasan Taman Nasional, PT JPB membangun akses tol di dekat Waduk Bajul Mati. Pengguna bisa keluar tol dan mampir di kawasan hijau tersebut untuk sekedar melepas lelah. Ke timur lagi, sebuah rest area akan dibangun di dekat kawasan pantai Watu Dodol, lagi-lagi dengan pemandangan laut yang luar biasa. Setelah melewati kegelapan rimba Baluran, jalan tol akhirnya menemui garis finish di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Lagi-lagi PT JPB harus membangun jalan tol di punggung pegunungan. Di Ketapang, trase jalan tol rencananya melewati kaki Gunung Ijen, sekitar 500 meter di barat jalan nasional. Saat ini area calon jalan tol masih berupa tebing, pepohonan, dan saluran sutet. Namun jika kita menoleh ke arah timur, pemandangan Selat Bali akan terhampar sempurna tanpa halangan. Kapal-kapal feri berlayar menerjang arus Selat Bali. Selepas subuh, matahari akan muncul mewarnai tiang-tiang kapal dan dek-dek pelabuhan, menampakkan citra Banyuwangi sebagai the sunrise of Java.